welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sariwardani, NIM 21-2019-043, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan menyampaikan tentang etika bertelepon dalam berbisnis. Telepon tetap atau mobil telepon merupakan salah satu media komunikasi yang sering digunakan oleh orang saat ini, terutama dalam berbisnis. Dalam berbisnis, kegiatan ini menjadi kebutuhan yang vital karena menunjang kebutuhan bisnis. Dengan sarana tersebut, para pelaku bisnis dapat merasakan kinerjanya lebih efektif dan efisien. Selain itu, saya juga akan menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama, kegunaan telepon dalam berbisnis. Yang kedua, kelebihan telepon. Yang ketiga, kekurangan telepon. Yang keempat, hal-hal penting dalam etika bertelepon. Yang kelima, langkah dan teknik menelepon atau menerima telepon. Yang terakhir yaitu hal-hal yang tidak boleh digunakan pada saat komunikasi menggunakan telepon. Yang pertama kali kita bahas yaitu kegunaan telepon dalam berbisnis. Yang pertama, kemudahan dalam mendapatkan informasi pekerjaan. Dengan adanya telepon ini, kita bisa mengetahui atau ingin mencari tahu tentang apapun yang kita mau, sehingga kita tidak terlalu menggantungkan informasi kepada orang lain. Yang kedua, yaitu sarana penghubung. Telepon mampu menghubungkan banyak orang tanpa batasan ruang dan waktu. Kini, semua orang dari belahan manapun bisa terhubung dengan adanya telepon. Sebagai contoh, saat kita di dalam suatu perusahaan, terus kita mempunyai karyawan yang berada di luar negeri, kita bisa menghubungkan karyawan tersebut dengan adanya telepon ini. Ketiga, selalu ada walaupun kita sedang di luar kantor. Telepon ini bisa diakses 24 jam. Jadi, saat kita berada di luar kantor, kita bisa dikabari jika ada keperluan yang mendadak di kantor. Yang keempat, sumber segala informasi. Suatu individu dapat menuangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan yang menjadi informasi dalam jaringan internet. Terus, ide-ide atau inovasi tersebut kita dapat salurkan dan dapat dijadikan suatu inspirasi bagi individu yang membacanya. Yang kelima, yang terakhir yaitu meningkatkan fleksibilitas komunikasi. Kegunaan lain dari sistem telepon dalam berbisnis yaitu memudahkan Anda dapat berkomunikasi secara fleksibel kepada sesama karyawan atau rekan bisnis. Dengan fleksibilitas komunikasi yang baik, maka pekerjaan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan telepon. Kelebihan telepon yang pertama, lebih fleksibel. Telepon bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Hal ini karena sifatnya yang fleksibel, kita tidak perlu berpergian jauh untuk menghubungi rekan kerja kita. Yang kedua, penghubung yang praktis. Bisa dikatakan telepon merupakan penghubung yang praktis karena telepon bisa digunakan sewaktu-waktu kita butuh dan itu merupakan penghubung yang praktis. Ketiga, memudahkan kita mendapatkan informasi. Seperti kegunaannya, kelebihan telepon juga bisa memudahkan kita mendapatkan informasi. Kekurangan telepon yang pertama yaitu miskomunikasi. Jika penyampaian suatu informasi itu salah, itu akan menyebabkan miskomunikasi dan akan menyebabkan tujuan atau misi yang dicapai sebuah perusahaan akan gagal. Yang kedua yaitu gangguan jaringan.
Jika semisal kita ada karyawan yang berada di luar negeri, kita akan menghubungi klien tersebut, harus jaringannya itu harus full atau harus ada. Jika tidak, komunikasinya tidak akan berjalan sesuai yang kita harapkan. Yang ketiga yaitu kurangnya atau tidak ada kontak fisik, karena kita kan bertelepon, jadinya tidak ada kontak fisik yang terjadi antara kita dan klien tersebut. Hal ini dikarenakan atau bisa terjadi efek buruk karena bisa menyebabkan atau bisa menimbulkan salah paham dalam berkomunikasi. Kemudian kita akan membahas hal-hal penting dalam etika bertelepon. Yang pertama, jangan biarkan telepon berdering selama 2-3 kali, segera angkatlah. Yang kedua, dengarkan mitra bicara dan berkonsentrasilah dengan pihak penelpon. Jangan sambil melamun. Yang ketiga, berkatalah dengan sopan dan hangat. Yang keempat, berikanlah respon secara tepat dan lugas. Yang kelima, hindari kata-kata yang bisa menyinggung perasaan penelpon. Yang keenam, siapkanlah perlengkapan seperlunya ketika akan menelpon. Langkah-langkah dan teknik menelepon. Yang pertama, siapkan nomor telepon. Yang kedua, tekan nomor telepon. Setelah nomor telepon yang kita tuju itu benar, barulah kita tekan nomor yang ingin kita hubungi. Yang ketiga, ucapkan salam, sebutkan identitas diri Anda. Yang keempat, mengutarakan maksud dan tujuan Anda bertelepon. Yang kelima, ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan. Pokok terakhir yang kita bahas yaitu hal-hal yang tidak boleh digunakan pada saat komunikasi menggunakan telepon. Yang pertama yaitu suara terlalu keras. Mengapa demikian? Karena berbicara terlalu keras itu akan menyinggung perasaan orang lain dan membuat percakapan tidak nyaman. Jika kita berbicara sedemikian dengan nada yang terlalu keras, seseorang yang baru kita kenal itu akan berakibat fatal. Yang kedua yaitu berbicara di telepon sambil makan atau berdecak. Suara seseorang yang sedang mengunyah sesuatu dalam mulutnya akan terdengar lebih jelas. Bahkan jika lewat telepon, itu kesannya akan meremehkan dan tidak serius akan tercermin jika kita melakukan hal tersebut. Ketiga yaitu berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Orang berasumsi bahwa Anda tidak benar-benar menginginkan berbicara dengannya. Fokus Anda terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan juga akan pecah, sehingga Anda akan sering tidak menangkap alur pembicaraan dan poin-poin penting yang Anda terima. Keempat, berbicara dengan nada kasar atau membentak. Itu juga menyinggung perasaan dari si penelpon, karena itu membuat percakapan juga tidak nyaman, terutama jika menelpon dengan orang tersebut untuk tujuan bisnis. Kesepakatan bisnis Anda akan gagal apabila Anda berbicara dengan nada kasar atau membentak. Yang kelima yaitu memotong pembicaraan si penelpon. Saat lawan bicara Anda sedang berbicara, sebaiknya kita sebagai pendengar harus mendengarkannya sampai selesai. Jangan memotong pembicaraan orang tersebut. Terus yang keenam, yang terakhir yaitu membiarkan penelpon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Itu merupakan hal yang tidak boleh digunakan pada saat menelpon karena itu sangat mengganggu. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai etika telepon dalam berbisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Sampai jumpa.